Presentasinya kita bagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama sesi presentasi kita batasi 15 menit. Kemudian sesi kedua sesi tanya jawab dan masukan dari teman-teman. Kemudian sesi ketiga sesi kesimpulan, sesi kesimpulan. Jadi ada silakan menyimpulkan apa yang sudah dilakukan. Ya, untuk mempersingkat waktu dan tempat kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Puput Destia Putri selaku moderator dari kelompok 7 yang akan memandu jalannya presentasi hari ini. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan anggota kelompok saya. Di sini ada Putri Anggrah Rositi sebagai presentator, ada Nurfati Anjasmara sebagai presentator, ada Nindi Paujia sebagai presentator, dan ada Sarah Wibisono sebagai operator. Adapun judul presentasi dari kelompok kami yaitu Perancangan dan Implementasi Aplikasi Manajemen Antrian dengan Struktur Data Queue. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi hari ini yang akan disampaikan oleh Nurfati Anjasmara. Kepada Nurfati Anjasmara dipersilahkan. Oke, di sini ada latar belakang, yaitu aplikasi manajemen antrian berbasis struktur data queue penting untuk meningkatkan efisiensi layanan di berbagai sektor. Nah, kan banyak antrian yang tidak tertata, sering juga memperlambat pelayanan dan menurunkan kepuasan pengguna. Jadi dengan menggunakan aplikasi dengan struktur data queue ini, antrian bisa lebih dikelola secara berurutan sehingga proses pelayanan juga bisa lebih cepat, rapi, dan juga teratur. Selanjutnya, di sini ada tujuan. Tujuannya yaitu untuk merancang dan membangun aplikasi manajemen antrian berbasis struktur data queue agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan instansi, yaitu untuk mengatasi antrian konvensional dan meningkatkan efisiensi serta kualitas pelayanan. Selanjutnya ada manfaat. Di sini ada 6 poin manfaat bagi pengguna dan juga penyedia layanan. Yang pertama ada mengurangi waktu tunggu, yang kedua meningkatkan pengalaman pengguna, yang ketiga meningkatkan produktivitas karyawan, yang keempat pengelolaan kerumunan yang lebih baik, yang kelima ada data analitik, dan yang terakhir ada peningkatan citra perusahaan. Jadi maksud dari ke-6 poin ini adalah aplikasi ini bermanfaat untuk mempercepat proses layanan, mengatur antrian agar lebih teratur, terstruktur, memberikan kenyamanan bagi pengguna melalui informasi waktu tunggu, dan juga membantu instansi dalam meningkatkan pelayanan melalui data analisis yang lebih akurat. Selanjutnya ada flowchart akan dijelaskan oleh Putri Anggrah Rositi. Di sini saya akan menjelaskan flowchart yang dibuat oleh kami. Yang pertama ada start. Lalu ada tampilkan menu. Di sini ada 4 pilihan. Yang pertama tambahkan antrian, kedua hapus antrian, ketiga tampilkan antrian, dan keempat keluar. Lalu di sini ada pilihan input. Di sini ada 5 pilihan. Jika memilih pilihan 1, maka akan keluar tambah antrian. Lalu akan kembali ke menu. Yang kedua, jika memilih pilihan kedua, maka di sini akan hapus antrian, lalu akan kembali ke menu. Di sini ada pilihan ketiga, lalu ada tampilkan antrian, maka kembali lagi ke menu. Dan pilihan keempat ada keluar, lalu sini terima kasih sudah membeli tiket. Dan terakhir ada pilihan lain, yaitu pilihan tidak valid atau coba lagi. Lalu ke N. Selanjutnya ada listing program yang akan dijelaskan oleh Nindi Paujia. Oke, baik, saya akan menjelaskan dari listing program yang sudah
kelompok kami buat, yaitu tentang Q atau struktur antrian. Di sini kita ada beberapa include. Yang pertama ini ada include IOStream, itu untuk input dan outputnya. Lalu ada include Q. Q ini adalah struktur dari antriannya. Langsung ada include limits. Limits ini untuk mengukur minimum dan maksimumnya. Selanjutnya di sini ada chrono dan key time. Key time ini untuk waktu ya, untuk waktu tanggal dan jamnya. Lalu di sini ada iomanif. Iomanif itu untuk mengatur apabila ada koma di belakang angka. Selanjutnya di sini ada vektor. Vektor itu seperti array, tapi ini bisa berubah-ubah arraynya, tidak menetap. Terus di sini ada string. String ini sama kayak vektor itu kayak array lagi, tapi bukan array yang pada umumnya gitu. Selanjutnya kita mau menjelaskan ke listing programnya. Di sini ada kelas antriannya. Di sini kita akan menyimpan nomor antrian, nama dan kartu karcisnya. Selanjutnya di sini ada poin tambah antrian. Pada nanti digeser. Oke, di sini kan ada outputnya. Di sini kan ada tambah antrian. Nah, untuk poin yang tambah antrian ini adalah hasil dari menu yang tambah antrian itu. Misal kita input nomor 1. Pilih opsi nomor 1, dia bakal muncul. Nah, masukkan nomor antrian dulu. Kita mau masukkan nomor antrian berapa? Misalnya kan kalau dari awal itu pasti nomor antriannya dari 1, 2, dan 3. Berarti kita masukkan nomor antriannya 1. Nomor antriannya 1. Gak apa-apa. Langsung kita ke masukkan namanya. Misalnya kita memasukkan nama Nindi Fauzia. Oke, enter. Nah, di sini bakal ada keluar yang namanya karcis. Nah, ini nomornya kenapa nomor 2? Karena kita kan menginput pada masukan nomor antriannya, kita masukkannya nomor 2. Apabila kita masukkan nomornya 1, berarti di sini bakal nomor 1. Lalu di sini ada waktunya 2025 bulan 4 tanggal 28. Itu kita mengikuti jam yang ada di laptop. Langsung, dan di sini ada jamnya, jam 10 lewat 21 menit dan 50 detik. Selanjutnya kita ke 3, tampilkan antriannya. Tampilkan antrian 3. Nah, langsung di sininya di scroll pada bagian ini. Nah, untuk tampilan antriannya ini adalah listing programnya. Coba di scroll lagi. Nah, ini ada listing programnya. Jadi kalau misalnya kita menampilkan antrian, otomatis bakal ada tabel dalam antriannya, yaitu nomor antriannya nomor 2, karena tadi pada awal kita memasukkannya yaitu nomor 2. Langsung di sini ada namanya Nindi Fauzia dan ada waktu karcis kapan di inputnya, yaitu pada tahun 2025 bulan 4 dan tanggal 28 jam 10 lewat 23 menit. Selanjutnya kita di sini ada yang namanya hapus antrian. Misal kita mau menghapus antrian, klik nomor 2. Nah, di sini kita misalnya menghapus nomor 2 telah. Karena kenapa nomor 2 yang dihapus? Kita kan pada sistem strukturku ini adalah FIFO, freeze in, freeze out. Jadi yang pertama kali masuk, dia yang pertama kali keluar. Karena misalnya kita di suatu bioskop, dia kan otomatis siapapun yang terlebih dahulu memesan tiket, dia pasti terlebih dahulu untuk keluar, ya kan? Gak mungkin dong yang belakangan datang tapi dia yang terlebih dahulu dilayani, seperti itu. Jadi misalnya kita mau menambahkan antrian lagi, tambahkan antrian, masukkan nomor antrian 1, misal namanya Sarah, input, kita pilih tambah antrian lagi, pilih masukkan nomor antriannya 2, masukkan namanya Nindi, enter, pilih nomor 3. Nah, di sini ada nomor 1, 2 dari nomor antrian karcisnya. Lalu kita mau menghapus, otomatis pasti yang kehapus adalah nomor karcis yang ke-1. Coba kita hapus antriannya. Nah, dia pasti bakal nomor 1 telah dihapus. Coba tampilkan antriannya. Otomatis yang masih ada itu hanya ada nomor karcis nomor 2. Coba tampilkan. Nah, ya, nomor 2 yang masih ada. Karena kan yang pertama kali di input itu kan nomor 1. Berarti yang pertama kali dikeluarkan adalah nomor 1. Oke, selanjutnya
Nah, di sini adalah untuk mendapatkan waktu saat ini. Jadi ini adalah listing program untuk mendapatkan waktu pada saat ini. Kita menggunakan chrono. Terus lanjut ke bawah. Nah, ini adalah tampilan menu untuk kata kita ngeprint untuk ada menimbulkan di outputnya. Jadi kita menambahkan code untuk menampilkan nama selamat datang, tambah antrian, hapus antrian, tampilkan antrian, keluar dan pilih opsi. Jadi dari ini itu terdapat dari tampilkan menu ini, dari code untuk menampilkan di outputnya. Selanjutnya, nah di sini ada validasi input. Misalnya kita di sini ada chain clear dan chain ignore. Apabila dihapus, dia bakalan error. Jadi dia bakalan ngebug gitu. Kalau semisal ini kan untuk mengantisipasikan bug. Misalnya kita di sini pilih opsinya kan hanya ada angka 1 sampai 4. Apabila kita memasukkan huruf misalnya E atau R, coba E sama R. Enter. Nah, dia nggak bakalan ngebug. Dia bakalan munculkan yang namanya input tidak valid karena kan di sini hanya masukkan angka 1 dan 4. Kalau selain itu dia bakalan tidak valid. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada case pilihannya. Apabila kita pada tampilan menu ini kita milih case 1, berarti akan muncul yang namanya tambah antrian. Apabila kita memilih case 2, dia bakal muncul yang namanya hapus antrian. Dan apabila kita memilih case 3, dia bakal muncul yang namanya tampilkan antrian. Dan apabila kita memilih case 4, dia bakal langsung keluar. Coba kita untuk klik yang nomor 4, enter. Nah, dia bakal otomatis langsung keluar dan menampilkan terima kasih sudah membeli tiket, sampai jumpa. Selanjutnya, sudah. Dan ini ada pilihan tidak valid, silahkan coba lagi apabila kita dalam pilih opsinya itu tidak memilih nomor 1 sampai 4. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, dipersilahkan. Ya, 1, kajian. 2, 3. Udah. Beda kelompok ya? Iya. Silakan. Pertama dulu. Kanan, 2, salah ya. Silakan. Izin bertanya, kami dari kelompok 3. Jadi apa saja sih komponen utama yang perlu ada gitu dalam sistem manajemen antrian? Apa saja? Oke. Selanjutnya Krisna. Saya dari Noven dari kelompok 4 yang bertanya, kan misalkan aplikasinya lemot atau error, itu kan pasti kalau misalkan pas banyak antrian, nah cara atasinya gimana, terus masalahnya gimana? Oke, baik, terima kasih. 2. Selanjutnya Linkan. Catat ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Fadlan. Jawabannya, komponen utama meliputi kelas antrian dengan metode antrian, hapus antrian, tampilkan antrian, antarmuka, menu interaktif, struktur data queue, dengan algoritma berbasis FIFO. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Krisna. Kan katanya kalau aplikasinya lemot atau error itu masalahnya di mana? Jadi kalau aplikasinya lemot atau error, kalau banyak orang yang lagi ngantri, mungkin karena sistemnya emang belum siap buat nanganin data sebanyak itu. Jadi misalnya kalau antriannya disimpan dengan cara yang tidak efisien, jadi maka banyak data yang makin berat dan prosesnya jadi lama. Atau bisa juga servernya emang kecil. Jadi pas yang aksesnya banyak, sistemnya jadi lambat atau bahkan error. Jadi intinya harus ada perbaikan dari cara nyimpen dan kekuatan servernya gitu. Jadi pada intinya device-nya. Ya, harus. Karena kita berpikir itu penyimpanan untuk antrian itu cuma teknik aja. Jadi tergantung ke device-nya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Linkan.
Dengan membuat aplikasi berbasis C++ yang memanfaatkan struktur data queue atau pipo, pengguna bisa menambah, menghapus, dan melihat antrian dengan urutan layanan yang adil dan otomatis. Ada yang mau bertanya lagi? Saya dari kelompok 6. Mengapa struktur data queue cocok digunakan untuk sistem loket biang lala? Biang lala. Izin menjawab dari pertanyaan Hilman, bahwasanya kenapa struktur antrian ini cocok dalam implementasi proyek yang kita bawakan. Karena kan dalam biang lala itu kan pasti ada sistem loketnya, ada sistem antriannya. Gak semua yang masuk atau yang datang itu langsung masukin ke dalam biang lalanya kan. Pasti ada antrian, sama halnya dengan bioskop. Siapa cepat dia yang paling pertama untuk dapat. Jadi intinya kenapa bisa diimplementasikan dari pengalaman saya, bahwasanya waktu saya mau ikut biang lala itu nggak ada sistem loketnya. Kenapa nggak ada sistem loket? Mungkin karena efek cuacanya yang sangat tidak enak atau efek cuaca yang buruk, jadi memengaruhi loketnya itu tidak berfungsi. Jadi pada saat saya datang nih ke biang lala, jadi si loketnya itu hanya menawarkan karcis aja. Jadi siapa yang datang terakhir itu bisa langsung dilayani paling awal. Itu kan sama aja halnya, enggak sama rata ya, enggak seimbang. Pasti ada yang datangnya awal tapi dilayani akhir, pasti ada kekecewaan dong. Saya udah jauh-jauh datang ke sini, udah datang paling awal, tapi kenapa yang terakhir langsung dilayani? Nah, maka dari itu ini adalah implementasi dari pengalaman saya sendiri, kenapa langsung mengimplementasikannya ke biang lala gitu. Biar semuanya itu dari pariwisata itu menerapkan yang namanya struktur antrian, biar tidak ada kekecewaan terhadap konsumen begitu. Selanjutnya ada kesimpulan. Aplikasi manajemen antrian menggunakan struktur data queue dengan prinsip first in first out untuk mengurangi waktu tunggu pengguna. Fitur utama seperti penambahan, penghapusan, dan tampilan antrian berfungsi baik, meningkatkan pengalaman pengguna. Algoritma yang diterapkan mengoptimalkan proses antrian dan efisiensi kerja karyawan. Fitur estimasi waktu tunggu dan notifikasi real time dapat dikembangkan di masa depan. Sudah. Oke. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dalam presentasi kami. Kami tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.